Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mahamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang ke-20, yakni dosa besar yang ke-20, yaitu kedzaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil, ya, dengan cara tanpa hak. Kemudian di akhir pembahasan kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wa yadkhulu fi hadzal bab al-makas wa qati'ut thariq wa sarik wal battal wal kha'in waz zugli wa man ista'ara syai'an fajahadahu. Dan termasuk dalam bab mengambil harta orang lain tanpa hak ini adalah tukang palak, kemudian tukang begal, pencuri, kemudian orang yang menipu, orang yang berkhianat dan pemalsu, serta orang yang menolak untuk mengembalikan sesuatu. Dia sudah meminjam sesuatu tapi menolak untuk mengembalikannya. Qala wa man taffafa al-wazna wal kail. Demikian juga orang yang memanipulasi timbangan dan takaran. Wa man iltaqata malan falam ya'rifhu. Kemudian termasuk juga orang yang mengambil barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Wa man ba'a syai'an fihi 'aibun faghattahu. Demikian juga orang yang menjual suatu barang yang memiliki cacat tapi kemudian dia tutupi. Jadi dia menjual barang yang cacat tapi tidak dia jelaskan cacatnya tersebut kepada orang yang membeli. Demikian juga wal muqamir, ya, tukang judi. Wa mukhbirul mushtari bizaid, orang yang berlebihan dalam memberi penjelasan kepada calon pembeli. Baik, ini diantara bentuk-bentuk mengambil harta orang tanpa hak. Nah, kemudian beliau mengkhususkan, ya, pada dosa besar yang ke-21, ya, yaitu mencuri, kata beliau, ya, sarakah atau mencuri, ya. Mencuri ini juga termasuk dosa besar. Para ulama mendefinisikan, ya, apa yang disebut sebagai pencurian. Mereka menyebutkan bahwa mencuri itu adalah akhdul mal min malikihi khafiyatan bighairi haq. Mengambil harta dari pemiliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya hak. Jadi dia bukan secara terang-terangan, nanti ada hukumnya sendiri. Ya, kalau ngambil secara terang-terangan nanti masuknya itu kepada perampokan. Tapi ini mencuri. Apa itu mencuri? Dia mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang dicuri barangnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Kenapa dia termasuk dosa besar? Karena ada hukuman hadnya. Ada hukuman yang sudah ditentukan dalam syariat bagi orang-orang yang mencuri. Ya, kita kembali lagi pada pembahasan ciri dosa besar yang pernah kita bahas dulu di awal-awal di Muqaddimatul Kitab. Salah satu ciri dosa besar itu ada hukuman, ya, bagi pelakunya yang ditentukan secara syar'i, ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti membunuh. Membunuh hukumnya dia apa? Dibunuh. Demikian juga orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, dihukum rajam. Ya. Nah, dosa-dosa semacam ini yang ada hukumannya dalam syariat itu termasuk dosa besar. Ini adalah ciri suatu dosa itu disebut sebagai dosa besar. Ada hukuman yang sudah ditentukan dalam syariat. Jadi bukan kembali pada ijtihad seorang hakim, tidak.
tapi kembali kepada Al-Quran. Sudah ada ketentuannya tersendiri dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, termasuk mencuri. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pencuri baik laki-laki maupun wanita, ya. Jadi tidak berlaku hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga kaum wanita. Ya, yang mencuri faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Jadi ada hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Kalau orang itu mencuri, hukumnya apa? Potong tangan. Tapi ada syaratnya ya, bukan sembarangan. Ya, ada nisabnya. Ada ukuran berapa sih barang yang dicuri itu sehingga dia dihukum potong tangan. Jadi kalau mencuri permen atau mencuri alat tulis misalnya, nah ini nggak dihukum potong tangan. Ada, nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Ya. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Jadi hukuman potong tangan itu adalah balasan dari apa yang mereka lakukan. Kenapa kamu mencuri? Ya. Maka dihukum dengan apa? Dengan potong tangan. Potong tangan ini nanti maksud potong tangan itu dari pergelangan. Jadi bukan dipotong tangannya dari atas, enggak, pergelangan tangannya yang dipotong. Nakalan minallah, dan ini merupakan siksaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Kenapa ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat azizun hakim? Ya, ini untuk menunjukkan ketegasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha perkasa, hukumnya tegas. Tapi juga hakim, penuh dengan hikmah. Sehingga jangan kemudian kita menjelek-jelekan hukum Islam. Oh, ini hukum barbar seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat. Ketika orang berzina dirajam, ketika orang yang membunuh dihukum mati. Ya, ketika orang mencuri dipotong tangan, mereka katakan hukum Islam ini barbar, kejam. Ya, padahal hukum Islam ini sangat melindungi hak kepemilikan manusia. Ya. Jadi jangan pandang dari sisi pencurinya, dari orang yang dicuri, orang yang dirugikan. Kalau ketegasan hukum itu betul-betul ditegakkan, maka saya nggak ada lagi orang yang berani mencuri. Kira-kira kalau dipotong tangan, orang nggak tahu betul-betul kalau mencuri itu dipotong tangan, dia akan berpikir 1000 kali untuk mencuri. Ya, nggak sembarangan mencuri. Kalau kita sekarang gampang mencuri, kemudian masuk penjara berapa bulan, kemudian di dalam penjara dia berburu. Ya, ketemu ya, ada teman-teman sebagian yang cerita, kalau di penjara itu bukannya kapok mereka, tapi malah berburu. Nanti ada orang yang lebih lama hukumannya, kamu apa kasusnya? Saya mencuri. Bapak bisa ketahuan kayak gini. Oh, keliru kamu tuh, harusnya gini, biar tidak ketahuan. Diajari sama seniornya di dalam penjara. Tapi kalau dipotong tangan, kira-kira orang berpikir panjang enggak? Ya. Makanya di sini adalah hikmah dari hukuman syariat Islam, dia menjaga kemaslahatan orang banyak. Kalau hukumnya ini benar-benar ditegakkan, maka orang berpikir 1000 kali untuk mencuri. Ya. Makanya kalau Bapak mungkin pernah umroh ya, umroh di kerajaan Saudi Arabia, kita sering lihat mobil-mobil mewah itu ditaruh di pinggir jalan saja, bukan di kompleks, enggak, di jalan raya, taruh di pinggir jalan saja. Mereka nggak takut kalau mobil-mobil itu dicuri. Kenapa? Karena hukumannya sangat berat. Ya, hukumannya sangat berat. Sana aman sekali, tindakan kejahatan itu sangat minim sekali. Baik, kemudian perlu kita jelaskan di sini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum potong tangan itu bukan diberlakukan secara langsung, tapi ada syarat-syaratnya. Artinya tidak semua orang yang mencuri itu kemudian langsung dipotong tangannya. Yang pertama yang harus kita tegaskan bahwa yang melakukan eksekusi itu adalah pihak pemerintah. Ya, pihak pemerintah, bukan sembarangan orang, bukan individu. Misalnya ada orang yang mencuri di rumah kita, ketahuan, tertangkap tangan dia mencuri, langsung kita bawa ke belakang rumah kita, kemudian kita potong tangannya, nggak boleh. Ya,
tapi yang melakukan adalah pihak pemerintah yang melakukan eksekusi. Dan bahaya, ya kalau misalnya dipotong tangannya, kita nggak tahu cara merawat tangan tadi, bisa mati orangnya. Makanya ada tim kesehatannya ketika dilakukan hukuman potong tangan ini sudah ada dokter. Ya, entah itu dibungkus, entah itu diperban, entah itu bagaimana caranya sehingga dia tidak mati. Maka disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar dalam fikih Syafi'iyah ada beberapa syarat. Setidaknya ada 6 syarat. Ada 6 syarat seorang itu baru dipotong tangannya ketika dia mencuri. Yang pertama, dia sudah baligh. Ya, sudah baligh. Jadi kalau anak-anak yang mencuri itu tidak dihukumi dengan potong tangan. Dan baligh di dalam Islam ada beberapa tandanya. Ya. Yang pertama adalah sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Ya, jadi kalau kayak pelaku-pelaku kelitih, ya pelaku-pelaku kelitih itu sebenarnya sudah harus kena hukum. Sudah harus kena hukum. Kalau di Indonesia ini kan ada undang-undang perlindungan anak. Jadi anak-anak itu sampai usia berapa? 18 tahun kalau saya tidak salah, baru kena hukum. Tapi kalau misalnya dia melakukan kejahatan di bawah usia itu, nggak kena hukum dia. Seperti kemarin kasus di Jawa Barat ada yang memperkosa, tapi usianya masih di bawah usia 18 tahun. Itu nggak kena hukum maksimal, nggak kena hukum seperti orang dewasa. Padahal kejahatannya sama. Nah kalau dalam Islam, selama dia sudah baligh, ya walaupun usianya baru 15-16 tahun, itu sudah kena hukuman yang sama dengan orang dewasa. Tandanya pertama dia mimpi basah, atau yang kedua dia sudah berusia 15 tahun, atau yang ketiga sudah tumbuh bulu kemaluan. Ini 3 tanda seseorang itu sudah baligh. Kalau dia sudah baligh, sudah mukallaf, sudah apa? Dikenai tindakan hukuman, diberi hukuman. Nah kalau wanita ditambah lagi apa? Sudah haid. Kalau sudah haid berarti dia sudah baligh. Ini syarat yang pertama. Orang yang mencuri ini sudah baligh. Kemudian yang kedua, berakal. Ya, jadi kalau orang gila tidak dikenai. Misalnya dia gila, kurang waras, kemudian masuk ke rumah orang mencuri, ya, maka dia tidak dihukum potong tangan. Kalau dia memang tidak waras atau gila. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua tindakan pencurian itu dihukum potong tangan dalam syariat Islam. Ada nisabnya. Nisab itu adalah batas minimum barang yang dia curi, sehingga menyebabkan dia dipotong tangannya. Batasnya itu adalah 1/4 dinar. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqta'u yadus sariq illa fi rub'i dinarin fasa'idan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar atau lebih. Jadi ini adalah ukuran minimum dalam syariat Islam. Seorang pencuri itu dipotong tangannya. Jadi jangan salah paham, kemudian wah ini mencuri apa? Wah kelereng anak saya dicuri misalnya, atau cincin akik saya, ya, atau cincin akik lebih mahal mungkin daripada 1/4 dinar. Baik, nah 1/4 dinar itu berapa? Jadi 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. 1 dinar itu emas seukuran 4,25 gram. Berarti 1/4 dinar itu 1,06 gram emas. Nah kalau diuangkan sekarang itu 1 gram itu 972.000. Ini emasnya antam, emas standar. Sekarang tuh emas lagi naik ya. Kalau sebelum pandemi itu sekitar 500.000. Hampir 2 kali lipat naiknya sekarang. Nah kalau kita hitung dengan harga sekarang, ya 1/4 dinar itu sama dengan sekitar 1 juta rupiah, 972.000 rupiah. Jadi kalau dia mencuri sebesar itu, maka dia baru dipotong tangannya. Kalau dia mencuri lebih kecil daripada itu, maka tidak dihukum potong tangan. Nah kemudian yang keempat, dia mencuri sesuatu yang berada dalam penyimpanan, seperti dalam rumah atau toko, ya, yang terkunci. Jadi bukan yang digeletakkan begitu saja. Ada barang berharga,
orang punya batangan emas, kemudian dia taruh di mana? Di terasnya misalnya. Ya, kalau ini nggak kena hukuman potong tangan. Jadi dia memang ada usaha. Dan dia nyongkel pintu, buka, masuk, mengendap-endap ke dalam rumah, mengambil sesuatu yang tersimpan. Ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang digeletakkan di tengah jalan, ya, atau tercecer barang berharga, misalnya punya kalung mutiara, dimainin oleh anaknya. Anaknya nggak tahu bahwa ini barang berharga, dia main ngambil di laci ibunya, dia main dengan kalung mutiara, kemudian dia geletakkan, dia main sama teman-temannya digeletakkan di jalan misalnya. Ada orang yang mengambil, ini nggak kena. Jadi harus ada usaha, dia ngambil masuk ke dalam rumah atau ke dalam toko atau ke dalam kantor untuk mengambil barang tersebut, barangnya tersimpan. Kemudian yang kelima, ya, dia dihukum potong tangan kalau yang dia curi itu adalah benar-benar bukan miliknya. Emang ada orang yang mencuri barang miliknya sendiri? Bisa jadi. Misalnya ada orang yang meminjam, ya, aku meminjam, tolong aku mau pinjam emas misalnya. Besok itu ada acara mantenan, aku pengen tampil bagus, tak pinjam kalungmu dulu misalnya, ada ibu-ibu misalnya. Kemudian setelah dipakai kok nggak dikembalikan, diminta-minta nggak dikembalikan. Akhirnya begitu dia tahu orang yang sedang keluar kota, dia masuk ke dalam rumah, dia ambil sendiri kalung miliknya. Ini kena potong tangan nggak? Enggak. Kenapa? Yang dia ambil adalah milik dirinya sendiri. Demikian juga kalau orang memplang utang, ya, sudah dipinjami 10 juta nggak balik-balik. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, ketika orangnya pergi diambil. Oh, ternyata banyak simpanannya di rumah, tapi nggak mau bayar utang, diambil 10 juta. Dipotong tangannya nggak? Enggak, itu punya dia. Ya, sehingga harus dipastikan bahwa ini bukan miliknya. Kemudian yang keenam, yang menurut para ulama Syafi'iyah bahwa tidak ada syubhat di dalamnya. Dalam artian bahwa barang yang dicuri itu bukan milik orang tua. Jadi kalau anak nyuri barang orang tuanya ini nggak dipotong tangan. Kenapa? Bapak? Ya, karena kalau orang tuanya itu meninggal, hartanya akan turun ke siapa? Ke anaknya. Ya, maka dalam kasus seperti ini, anak kalau mencuri uang bapaknya itu tidak dipotong tangan. Atau seorang bapak kebalikannya, bapak mencuri harta anaknya. Ya, anta wa maluka li abik. Kata Rasulullah SAW, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Sehingga kalau bapak mengambil harta anaknya secara diam-diam, ini tidak dihukum potong tangan. Demikian juga istri ngambil uang suami. Misalnya, ya, apalagi kalau tidak dinafkahi. Ini boleh ya Pak? Kalau misalnya seorang istri tidak dinafkahi oleh suaminya, atau dia tidak menafkahi secara sempurna, ini boleh bagi seorang istri untuk mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Ya, dalilnya adalah kisahnya Hindu binti Utbah, suaminya Abu Sufyan, yang dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anna Abu Sufyan rajulun sahih. Ya, Abu Sufyan suami saya itu adalah laki-laki yang pelit. Jadi dia tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Maka bolehkah aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya? Maka kata Nabi SAW, boleh, tapi apa? Dengan ukuran yang secukupnya, ya, untuk menafkahi anak dan istrinya tersebut. Jadi kalau misalnya panjenengan kurang nafkahnya, kemudian kok berkurang ini simpanan saya, ya mungkin perlu dibicarakan Pak Mata. Ya, mungkin istri sedang mengamalkan hadis. Ya. Baik. Jadi ini syarat, 6 syarat ya. 6 syarat yang harus terpenuhi baru potong tangan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nggak sembarangan potong tangan. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, dan itu juga dibuktikan di pengadilan. Bukan asal kemudian diambil kemudian dipotong tangannya. Enggak. Pengadilan yang membuktikan, ada bukti-buktinya bahwa dia mencuri. Dilihat nanti siapa saksinya, apa yang menjadi indikasi. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak langsung dipotong tangan. Jangan kita kemudian punya gambaran negatif. Kadang orang Islam malah punya pandangan negatif terhadap hukum Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia nggak belajar, tidak mendalami. Tapi kalau dia melihat bagaimana penerapan hukum Islam, maka dia akan dapati hukum Islam ini adalah hukum yang mengayomi, yang melindungi hak semua orang.
Kemudian ditambahkan oleh para ulama, ya, dari apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada ketentuan lain lagi tentang eksekusi potong tangan. Ya, hukuman potong tangan itu berlaku di masa normal, bukan di masa paceklik. Artinya kalau negara atau keadaan sedang susah sehingga orang butuh dia untuk mungkin pekerjaan nggak bisa menafkahi keluarganya lalu dia mencuri, maka hukum potong tangan itu nggak berlaku. Nah kan ada ketentuan seperti ini, ya ada ketentuan seperti ini, jadi tidak serta-merta kemudian kita berpikiran negatif terhadap hukum bagi orang-orang yang mencuri. Baik. Nah kemudian bagian mana yang dipotong? Tadi kita sudah sebutkan, ya dipotongnya tangan itu di pergelangan sini. Ya. Jadi memang dia nggak bisa pegang apa-apa, bukan di atas ya, bukan satu tangan dibutuh di sini enggak, tapi di sini di engselnya. Ya. Dan kemudian kalau dia pertama kali mencuri, dipotong tangan kanannya, di tangan kanannya yang dicuri, yang dipotong. Kalau dia mencuri pertama kali itu yang dipotong pergelangan tangan kanan. Kalau dia mengulangi, nggak kapok dia, habis dipotong tangan kanannya, dia mengulangi lagi. Maka yang dipotong kedua adalah kaki kirinya. Ya, jadi di masanya Abu Bakar dan Umar ada orang yang mencuri berkali-kali. Maka setelah tangannya dipotong, tangan kanannya dipotong, dia masih mencuri. Yang dipotong kedua kaki kirinya. Kemudian masih mencuri juga, yang dipotong tangan kirinya. Kemudian masih mencuri juga, dipotong tangan kanannya. Setelah itu baru diserahkan kepada hakim. Kalau semuanya udah dipotong, tapi masih juga mencuri, mungkin nggak laku? Mungkin. Nanti dia pakai tangan palsu. Pokoknya masih. Kalau dia masih nggak kapok juga, tapi biasanya satu kali orang kapok ya. Kalau nggak kapok juga tetap mencuri, maka apa? Diberi hukuman ta'zir, artinya diserahkan kepada hakim. Dan sudah di penjara. Tapi hukum asalnya kalau dia mencuri dan terpenuhi syaratnya, dipotong tangannya. Nah ini subhat tadi yang sempat kita bahas. Sebagian orang itu menuduh hukum Islam itu hukum yang barbar. Katanya, loh kenapa dipotong tangannya? Nanti dia nggak bisa kerja lagi, ya setelah dia mencuri. Ya, ada suatu prinsip ya, kemaslahatan umum itu didahulukan dari kemaslahatan pribadi. Ya, kalau masalah dipotong tangan, ini kebenarannya kembali kepada si pencuri, tapi kemaslahatannya kembali kepada seluruh masyarakat. Ya. Akan tercipta suasana yang aman, orang akan mikir 1000 kali untuk mencuri. Ya. Kenapa? Karena tangannya dipotong. Ya. Yakin kalau misalnya ada satu orang mencuri, kemudian dipotong tangannya di hadapan orang ramai. Lihat, ya wahai penduduk negeri ini, kalau kalian mencuri, ini hukumannya. Wah, potong tangan. Dilihat oleh orang banyak. Kira-kira ada nggak orang yang mau mencuri lagi? Sulit, ya. Akan berpikir panjang dia kehilangan tangan melihat orang dipotong tangannya. Maka kemaslahatan umum ini lebih didahulukan. Masyarakat akan merasakan keamanan, nggak khawatir dia meninggalkan rumah, ya mau kemana rumah dia ditinggalkan, nggak khawatir ada yang mencuri. Kenapa? Karena ada hukuman yang tegas bagi orang-orang yang mencuri. Baik, kemudian dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqal ladzi yasriqul baydah fatuqta yaduhu wa yasriqul habla fatuqta yadahu. Allah melaknat orang yang mencuri, di mana dia mencuri telur, kemudian mencuri baydah, kemudian dipotong tangannya, dan mencuri tali, kemudian dipotong tangannya. Nah gimana nih? Tadi katanya kok ada batasannya 1/4 dinar. Tadi kok mencuri telur saya dipotong tangannya? Maka ada penjelasan dari para ulama. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan para ulama menafsirkan hadis ini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa baydah yang dimaksud dalam hadis ini bukan telur, tapi helm yang berbentuk seperti telur. Jadi dahulu ini termasuk barang mahal, barang berharga, seperti baju besi. Ya, baju besi itu barang mahal. Demikian juga helm pelindung ketika berperang, ini juga barang mahal. Sehingga dia kalau dihargai lebih dari 1/4 dinar. Kemudian yang dimaksud dengan al-habla di sini, tali di sini adalah tali pengikat kapal. Dan di zaman itu ini adalah barang yang sangat mahal.
Ya, bukan zaman dulu belum banyak pabrik ya. Mungkin membutuhkan mengumpulkan bahan kemudian menjalin tali tersebut sehingga dia barang yang sangat berharga. Ini kemungkinan yang pertama, ya tafsiran pertama dari para ulama. Ini bukan barang yang berharga remeh, tapi tetap barang mahal. Ya, sehingga dipotong tangannya. Kemudian tafsiran yang kedua, barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud dengan orang yang dihukum sehingga dia mencuri telur ini adalah orang yang sudah berulang kali melakukan pencurian. Jadi walaupun yang dicuri itu satu hal yang remeh, tapi kalau dikalkulasikan, ya mungkin sudah melebihi nisab tadi 1/4 dinar. Ya, mungkin berkali-kali dia mencuri. Ya. Sehingga apa? Karena sudah berkali-kali dia mencuri tidak kapok-kapok, maka dihukum dengan potong tangan. Ini penafsiran para ulama terhadap hadis ini. Ya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam sangat berlaku tegas terhadap hukuman pencurian. Ya. Di masa beliau alaihissalatu wassalam ada seorang wanita Ghamidiyah, ya wanita dari kalangan keluarga terpandang. Kemudian dia mencuri sampai kasusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya udah hukumannya adalah dipotong tangannya. Nah sebelum dieksekusi ada sebagian dari para sahabat ya yang berusaha untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita yang dari kalangan keluarga terhormat, malu nanti ada anggota keluarga mereka yang nggak punya tangan, ya orang kaya tapi kok mencuri, orang terhormat tapi kok mencuri, malu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menghubungi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Usamah bin Zaid ini punya hubungan kedekatan dengan Rasul. Maka datanglah Usamah bin Zaid untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dipotong tangan wanita tersebut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah marah. Beliau alaihissalatu wassalam keluar menghadap kepada para sahabat kemudian mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, apabila Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan tetap potong tangannya. Ya, ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Islam tidak pandang bulu. Walaupun itu yang melakukan tindak kejahatan, karib kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap hukuman itu tetap harus ditegakkan. Ya, nah ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang yang kemudian kebal hukum. Semuanya diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan ini merupakan kunci kemakmuran suatu negeri, kunci keamanan suatu negeri, kunci keberkahan suatu negeri. Ketika semua orang itu setara di hadapan hukum. Kalau sudah mulai ada standar ganda, ya, kalau yang melakukan tindak kejahatan adalah musuh politiknya atau orang yang berseberangan dengan kebijakannya, langsung diproses. Tapi kalau konco-konconya, teman-temannya yang melakukan kesalahan yang sama, ya panjang sekali waktunya, bahkan nggak kesentuh sama sekali. Maka ya kita nggak berharap ya. Tapi para ulama mengatakan ini merupakan salah satu sebab hancurnya suatu negeri. Sejarah menunjukkan ketika suatu negeri itu tidak ditegakkan keadilan ya di dalamnya, maka tunggulah kehancuran negeri tersebut. Alhamdulillah. Ya. Makanya Nabi SAW walaupun itu yang melakukan adalah putri beliau tetap menegakkan hukuman. Walaupun Fatimah yang melakukannya, saya akan tetap potong tangannya. Kemudian dalil selanjutnya dibawakan oleh Imam Ad-Dhahabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Walakin at-taubah ma'rufah. Tidak juga seorang yang mencuri, dia mencuri dalam keadaan beriman, akan tetapi ya pintu tobat tetap terbuka atau tetap
ditawarkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berzina, ya, seorang muslim yang berzina atau seorang muslim yang mencuri, ini adalah orang-orang yang tidak sempurna keimanannya. Ya, yang dimaksud dengan tidak beriman di sini bukan kafir, ya. Jangan disalahpahami. Ya, seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Tidak. Yang dimaksud dengan tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang melakukan kemaksiatan, muslim yang melakukan perbuatan dosa. Bukan artinya dia keluar ketika berzina, keluar dia dari keislamannya, bukan. Ya. Selama dia tidak menghalalkan perzinahan, selama dia tidak menghalalkan pencurian, maka dia tetap teranggap sebagai seorang mukmin, tapi mukmin yang lemah imannya, tidak sempurna keimanannya. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi di sini, ya. Wa an Mansur an Hilal bin Yusuf atau bin Yasaf an Salamah bin Qais qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala innama hunna arba'un alla tusyriku billahi syai'an wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tusriku, ya, wa la tasriku. Ada 4 perkara yang hendaknya kalian jauhi. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan kepada Allah, ya, janganlah kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Demikian juga janganlah kalian mencuri dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ya, janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Nah, ini adalah 4 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjatul Wada. Di antara pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hajjatul Wada, haji perpisahan, ada 4 perkara yang benar-benar harus dijauhi oleh seorang mukmin. Yang pertama, jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun, jangan. Kemudian jangan dia membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian jangan berzina dan jangan mencuri. Ini menunjukkan bahwa mencuri termasuk dosa besar. Kenapa? Digandengkan dengan kesyirikan. Syirik kemudian membunuh, berzina dan apa? Mencuri. Disebutkan secara berbarengan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa mencuri ini bukan perkara yang sepele. Kemudian Imam Az-Zahabi menutup pembahasan tentang dosa besar yang ke-21 ini dengan menyebutkan syarat diterimanya tobat seorang pencuri. Ya, jadi karena mencuri ini berkaitan dengan hak orang lain, maka tobatnya tidak diterima kecuali dia adalah mengembalikan barang yang dia curi. Ya. Kata beliau, wala tanfa asariqu taubatuhu wala tanfa usariqu taubatuhu illa bi an yarudda ma saraqahu fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Tidak akan bermanfaat bagi seorang pencuri taubatnya kecuali dengan mengembalikan apa yang dia curi. Ya, baik itu dia kembalikan barang yang dia curi atau dia ganti dengan barang yang senilai atau dengan jumlah uang yang senilai. Maka ini hubungannya dengan hak sama manusia. Anda bertobat, ya, dari perbuatan dosa antara diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mudah. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak tersebut. Fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Kalau dia muflis, kalau dia tidak mampu untuk mengembalikan barang yang dia curi, ya, maka hendaknya dia meminta penghalalan dari orang yang dia curi. Jadi beda dosa yang berhubungan dengan hak orang lain dengan dosa yang berhubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dosa besar yang ke-21, yaitu mencuri. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-22, ya, yaitu, ya, qat'ut thariq. Qat'ut thariq ini membegal, melakukan pembegalan. Jadi ada orang di jalan, kemudian dia merampok orang yang sedang melakukan perjalanan tersebut. Maka ini pun termasuk dosa besar. Kita sering melihat, ya, sering mendengar terjadinya pembegalan
Orang pulang kerja malam-malam tiba-tiba disamperi 2 orang, suruh minggir, diancam, ya. Kadang-kadang mereka tidak sungkan-sungkan untuk melukai, bahkan membunuh, lalu diambil motornya. Ya. Maka ini pun dalam Islam hukumannya tegas. Bahkan kalau dia mengambil harta, kemudian ditambah lagi dengan membunuh, ini hukumannya selain dia dihukum mati, itu jasadnya disalib. Jadi betul-betul tegas hukuman Islam bagi pelaku pembegalan. Ya. Makanya dalam Islam itu kalau kita terapkan itu aman. Permasalahannya kita tuh nggak mau menegakkan syariat Islam. Ya, lebih senang dengan hukum-hukum warisan Belanda. Akhirnya apa? Kejahatan itu selalu berulang di mana-mana. Ya, karena tidak ada ketegasan. Ya, pembegal ditangkap masuk penjara 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 4 tahun. Kemudian dapat remisi, dapat grasi, keluar, begal lagi. Ya, seperti yang kasus di Aceh baru-baru ini. Ada anak yang dibunuh karena dia membela ibunya yang akan diperkosa. Lagi yang pelakunya itu baru keluar dari penjara, ya, karena melakukan pembunuhan. Keluar dari penjara, dapat remisi karena corona, mengulang lagi, ya, memperkosa dan membunuh. Jadi kita sebagai seorang mukmin hendaknya yakin bahwa sebaik-baik hukum itu adalah hukum Allah. Kalau hukum Allah ditegakkan, maka niscaya keamanan yang akan kita dapatkan. Baik, karena waktunya sudah habis, insya Allah masalah pembegalan ini kita akan ulas dengan lebih panjang lebar pada pertemuan yang akan datang. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sumpah palsu. Sumpah palsu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.